Alhamdulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Kita lanjutkan sekarang tentang tafsir bahasa, tafsir lugawi atau tafsir linguistik dan beberapa hal yang terkait dengan analisa ad-dahil yang ada dalam tafsir linguistik. Sebelum masuk kepada penjelasan parameter tafsir linguistik dalam konteks kritik ad-dahil, maka yang perlu kita pahami kembali sebagai pengingat bahwa di antara sumber penafsiran yang paling utama itu adalah bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab? Ya, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, bilughatin arabiyyin mubin. Kemudian para penafsir pertama, para sahabat, itu juga orang-orang yang berbangsa Arab. Semua struktur yang ada di dalam Al-Quran itu menggunakan aturan main dan kaidah bahasa Arab. Maka penafsir-penafsir tidak mungkin bisa lepas dari rujukan bahasa Arab. Nah, bentuk-bentuknya ya bisa macam-macam. Rujukan bahasa itu bisa dari syair, bisa dari dokumen surat menyurat antar satu kabilah dengan kabilah yang lain, bisa juga dengan prosa, an-nathar, bisa juga dengan bahasa percakapan sehari-hari yang mereka gunakan pada waktu itu. Baik masyarakat Arab yang ada di perkotaan atau masyarakat Arab yang ada di pedesaan. Itu menjadi sumber yang utama dalam konteks penafsiran Al-Quran. Nah, yang kedua, bahasa Arab itu dzu wujuhin. Jadi dia memiliki ragam makna. Ya, udah sering saya sampaikan ya. Hammal dzu wujuh. Jadi dia punya lebih dari satu makna. Lebih dari satu makna, bahkan di dalam kajian para ulama, misalnya ada Milghani, kemudian ada Muqatil bin Sulaiman, itu menulis kitab namanya Al-Wujuh wan Nadhair, mengumpulkan berbagai macam lafaz dalam Al-Quran yang punya turunan sekian banyak makna. Ada satu lafaz yang punya 10 makna, satu lafaz punya 20 makna, satu lafaz punya 40 makna, dan seterusnya. Itu kekayaan bahasa Arab ya. Setiap bahasa demikian, termasuk bahasa Indonesia. Nah, seorang mufassir dengan batas kemampuannya masing-masing itu kemudian melakukan penelaahan terhadap ayat Al-Quran, pembacaan, penafsiran, dan karena tipologi bahasa Arab yang punya lebih dari satu makna, kadang-kadang kebingungan mana kira-kira makna yang tepat untuk disematkan kepada lafaz yang sedang dia tafsirkan. Nah, melalui proses seperti ini ya, saat memilah dan memilih satu di antara sekian banyak makna, itulah terjadi potensi adanya infiltrasi penafsiran dari jalur bahasa. Di samping juga selain keragaman makna,
ada juga keragaman qiraat, cara baca terhadap lafat-lafat itu. Ada 7 qiraat, ada 10 qiraat, ada 14 qiraat, bahkan ada yang mengatakan lebih dari itu. Apalagi kalau dikaitkan dengan sab'atu ahruf. Nah, ini semua menjadi salah satu penyebab kenapa kemudian penafsiran linguistik atau tafsir lughawi itu juga berpotensi terjadi ad-dahil atau infiltrasi penafsiran. Ada data-data yang tidak valid dan tidak otoritatif. Nah, bagi pengkaji tafsir atau kritikus tafsir, tentu yang perlu dipahami adalah penguasaan terhadap bahasa Arab dengan segenap kekayaan ilmu yang ada di dalamnya. Mulai dari morfologi, fonologi, sintaksis, kemudian ilmu dilalah, atau yang biasa dikenal dengan semantik, lalu ilmu balaghah, bagian dari sastra Arab, ya. Itu semua harus dipelajari minimal dasar-dasarnya lah, sehingga punya bekal untuk melakukan studi kritis terhadap produk-produk penafsiran. Kalau tidak punya bekal minimal dasar-dasaran ilmu yang tadi saya sebut, ya cukup sulit untuk melakukan kajian kritis terhadap produk tafsir. Nah, ibarat orang mau nyangkul di sawah tapi tidak punya cangkulnya, ya cukup susah. Tidak akan terjadi proses nyangkul sawah. Karena itu instrumennya, toolsnya, alatnya harus dimiliki terlebih dahulu. Jadi Anda harus menguasai itu semua. Nah, di kampus sebenarnya kita sudah memberikan fasilitasi dalam bentuk mata kuliah. Ada bahasa Arab, ada ilmu balaghah, ada semantik, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari memberikan cangkul, memberikan kail, memberikan pancing, agar mahasiswa punya bekal yang cukup untuk melakukan analisa kritis. Itu yang kedua. Yang ketiga, sekarang kita lihat parameter yang bisa dipakai oleh kritikus tafsir, ya, terhadap produk-produk tafsir yang berbasis bahasa atau linguistik. Nah, di antara parameter atau ukurannya, jadi untuk mengukur ini tafsir yang sedang kita baca ini tafsir linguistik, tafsir lughawi. Kira-kira datanya itu infiltratif atau otoritatif? Ya, al-asilkah, ya, otoritatif, ataukah ad-dahilkah, infiltratif, ya, tidak valid. Nah, kan harus tahu ukurannya. Nah, cara ngukurnya, nah ini harus dipahami karena ini menjadi indikator sekaligus parameter ukuran, ya. Pertama adalah tafsir tersebut, ya, itu tidak bertentangan dengan usuluddin, ya, pokok-pokok agama. Ini kaidah pertama, parameter pertama, ya, hampir sama dengan parameter yang kemarin saya terangkan untuk mengukur dan melihat tafsir bil isyarah, ya, tafsir dengan sumber intuisi. Nah, ini juga sama, ya. Jadi yang pertama kita lihat apakah produk penafsirannya ini bertentangan dengan usuluddin, dengan pokok-pokok ajaran agama.
Nah, pokok-pokok ajaran agama itu ada di setiap bagian bagian utama materi agama kita. Ya, dimana kalau di klaster ya materi keagamaan itu kan ada 3 aspek ya. Pertama ada aspek akidah, yang kedua aspek syariah, dan yang ketiga aspek akhlak atau muamalah. Di dalam 3 aspek besar ini itu ada dimensi pokok atau usul dan ada dimensi furu' atau cabang-cabang. Nah, yang menjadi ukuran bersama itu adalah dimensi usulnya, dimensi pokoknya. Untuk aspek furu'nya itu tidak menjadi ukuran dalam arti yang sangat mengikat, tidak. Tapi kalau furu'nya itu berpotensi merusak usul, nah itu bisa menjadi sinyalemen bahwa produk tafsir atau data tafsir itu bermasalah dan bisa dikategorikan ad-dahil. Untuk memahami usul dan furu' dalam konteks trilogi agama kita, 3 ajaran utama tadi, ya, usulul aqidah misalnya. Apa usulul aqidah? Pokok-pokok pada aspek akidah. Misalnya terkait dengan keimanan kepada Tuhan. Ya, pertama yang masuk usul itu adalah meyakini bahwa Allah itu ada. Itu usul. Yang kedua, meyakini bahwa Allah itu esa. Ini contoh daripada usulul aqidah terkait dengan keyakinan kepada Tuhan. Furu'nya bagaimana? Furu'nya itu adalah penjelasan lebih teknis operasional. Ya. Misalnya ada yang bertanya, Allah itu adanya di mana? Pasti jawabannya itu berbeda-beda. Nah, jawaban berbeda-beda ini itu ada yang masuk furu' biasanya. Jawaban terhadap pertanyaan itu. Ya. Tapi kalau furu'nya itu berpotensi untuk merusak usul, ya maka bisa kita kategorikan itu sebagai produk tafsir yang ad-dahil. Sifat Tuhan itu apa saja? Lalu penjelasan detailnya bagaimana? Itu furu'. Bisa beda-beda antara sekte satu dengan sekte yang lain. Nah, karena itu terhadap persoalan furu'iyahnya ini dalam bidang akidah misalnya, itu peneliti harus betul-betul menguasai biar tidak salah di dalam mengambil kesimpulan akhir. Keimanan kepada malaikat misalnya. Ya, usulnya ya pokok dalam akidah mengenai malaikat ya. Kita meyakini bahwa malaikat itu adalah makhluknya Allah. Kemudian punya bahan dasarnya adalah cahaya, besar-besar ukurannya gitu ya, dan seterusnya ya, sebagaimana yang kita pelajari. Tapi kalau diskusi detailnya, misalnya rupanya bagaimana, kemudian tingginya berapa, jumlah sayapnya berapa, dan seterusnya, itu persoalan-persoalan ghaibiyat yang tentu masuk perdebatan furu'iyah ya. Akidah tentang nubuah, tentang kenabian. Usulnya apa ya?
pokok akidah kenabian ya kita meyakini bahwa ada nabi, gitu ya. Soal jumlahnya berapa, namanya siapa saja, tahun berapa, itu furu', yaitu persoalan-persoalan teknis operasional yang antara satu dengan yang lain biasanya bisa beda-beda. Dalam konteks syariah itu juga ada usul, ada furu'. Ini perlu diperhatikan nanti kalau menemukan tafsir ini datanya masuk usul atau masuk furu' gitu ya. Kalau sampai melanggar usul, dahil. Tapi kalau melanggar furu', kita lihat dulu apakah pelanggarannya ini berpotensi merusak usul atau tidak. Kalau berpotensi merusak usul, maka boleh kita kategorikan sebagai ad-dahil fit tafsir. Tapi kalau tidak, ya kita kategorikan sebagai al-asil. Itu parameter pertama ya. Contohnya, misalnya usul dalam bidang syariat, ya khususnya syariat dalam arti ibadah ya. Misalnya sholat. Sholat itu usulnya apa? Banyak ya pokok-pokoknya. Pertama misalnya niat. Niat itu usulus sholat. Pokok sholat. Tapi kaifiyatun niyah itu furu'. Tata cara niat itu menjadi furu'. Makanya setiap sekte atau madhab itu bisa beda-beda. Ada yang usolli, ada yang tidak usolli, gitu ya. Ada yang menggabungkan keduanya, gitu. Tetapi semuanya sepakat bahwa niat itu harus dilakukan. Soal teknisnya para ulama bisa berdiskusi di situ. Nah itu untuk membedakan usul furu'. Takbir, takbiratul ihram itu usul. Tapi kaifiyatut takbir, cara takbiratul ihram itu bisa beda-beda. Ada yang tangannya diangkat sampai telinga, ada yang depan dada, ada yang nggak ngangkat tangan. Nah itu soal teknis bisa beda-beda. Jadi kalau Anda menemukan penjelasan tafsir linguistik misalnya, lalu datanya itu katakanlah merusak usul, ya misalnya ada mufassir, dianalisa secara bahasa, lalu dia menyimpulkan bahwa niat sholat itu tidak perlu misalnya. Nah ini kan merusak usul ibadah atau usulus sholat. Berarti itu dahil, kita kategorikan dahil. Tapi kalau hanya mengatakan bahwa niat sholat itu tidak harus talafud, ya itu furu'. Kalau furu' ya tidak kita kategorikan ad-dahil. Ya. Nah, kira-kira begitu. Dalam akhlak juga begitu, ada usulnya, ada furu'nya. Yang kedua, ya, produk tafsir linguistik ini dipastikan harus tidak bertentangan dengan qawaidul lughah al-arabiyyah. Kaidah bahasa Arab yang disepakati oleh mayoritas umat, oleh mayoritas ahli bahasa. Nah, kalau ada tafsir linguistik lalu bertentangan dengan kaidah umum bahasa, maka itu bisa kita kategorikan ad-dahil, nah gitu ya. Dan seterusnya ya Anda baca sendiri dalam buku itu. Nah, saya ingin memberikan beberapa contoh saja, walaupun tadi sudah dibaca ya. Jadi ada 3 aspek biasanya dalam mengkaji tafsir linguistik. Pertama, konsentrasi kepada al-alfaz atau kosakata di dalam Al-Quran. Jadi setiap kosakata itu kan mufassir biasanya memberikan pemaknaan atau penafsiran. Nah, kita sebagai pembaca atau sebagai pengkaji konsen terhadap penjelasan makna-makna itu. Nah,
Contohnya bagaimana? Ada sebagian mufassir misalnya di dalam menjelaskan lafadz atau kosakata yang ada di dalam Al-Quran, itu ada yang sampai menganalisa dengan cara mengubah lafadz itu. Jadi menafsirkan, tapi dalam tafsirannya berani mengubah lafadz itu. Misal, tadi disebutkan di buku ada, qauluhu ta'ala, ainam fiha tusamma salsabila. Nah, lafadz yang didiskusikan oleh sebagian mufassir secara linguistik adalah kata salsabila. Salsabila dalam struktur ayat ini itu kan menjadi maf'ul aslinya inda jumhur ahli lughah, menurut mayoritas ahli bahasa. Tapi ditemukan di beberapa tafsir ternyata salsabila itu tidak diposisikan sebagai maf'ul, tetapi dijadikan sebagai fi'il amar dan juga maf'ulnya. Dia katakan salsabila itu bukan satu suku kata, tetapi dia adalah gabungan dari dua suku kata. Suku kata yang pertama adalah sal, itu fi'il amar dari sa'ala, yas'alu, is'al. Is'al ya bisa dibaca sal ya. Alifnya dihilangkan karena itu apa namanya, dalam konteks tertentu bisa dihilangkan alifnya. Nah, kata sebagian mufassir mengatakan demikian, yaitu sal. Kemudian sabilan, ini suku kata yang kedua. Berarti maknanya menjadi sal sabilan. Mintalah jalan. Jalan apa yang diminta? Maksudnya adalah jalan yang bisa menyampaikan kepada ainan tadi, kepada sumber mata air yang ada di surga itu. Nah, ini contoh ad-dakhil dalam tafsir linguistik. Kenapa disebut ad-dakhil? Karena mufassirnya berani mengotak-ngatik lafaz, ya, lalu otak-atiknya itu bisa sampai merubah sebuah lafaz yang seharusnya satu lafaz dia katakan itu sebenarnya rangkaian dari dua lafaz. Nah, dan ternyata setelah diotak-atik dikatakan menjadi dua suku kata, dua lafaz, itu bisa merusak struktur keseluruhan ayat. Ainam fiha tusamma salsabila. Karena strukturnya harusnya menjadi maf'ul dia, salsabila itu. Tapi tiba-tiba dijadikan fi'il amar dan maf'ulnya. Jadi dianggap merusak struktur bahasa Arab atau qawaid nahwiyah di situ. Nah, ini contoh ya tafsir linguistik ya, dengan cara memecah kata ya. Itu diketemukan di beberapa tafsir ya. Ya tentu tidak semua tafsir ya. Ini hanya contoh dahilnya saja ya. Kasuistik dan sedikit jumlahnya. Yang kedua, ada juga kasus-kasus itu yang mencoba untuk menakwilkan kata dengan sebuah makna yang tidak dikandung oleh kata itu sendiri. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa bahasa Arab itu kan punya kandungan makna yang banyak. Ya. Itu bisa kita ketahui, kita sebagai orang ajam, dari mana Pak mengetahui kandungan kata? Anda baca dalam kamus-kamus tua. Itu dijelaskan. Ibnu Faris, Maqayisul Lugha dijelaskan. Lisanul Arab, Ibnu Mandur dijelaskan. Buku-buku Al-Wujuh wan Nadhair juga dijelaskan. Wujuh wan Nadhair, Muqatil bin Sulaiman, Ad-Damighani, dan lain-lain. Di situ juga dijelaskan beberapa kata yang punya lebih dari satu makna. Nah, ada sebagian mufassir yang memaknai ayat
tetapi memilihnya itu memilih makna yang tidak dikandung oleh lafadz itu. Ya, misalnya begini, Al-Isra 71 itu, bi imamihim ya. Itu ada sebagian tafsir yang mengatakan maknanya adalah ummahatihim. Jadi orang-orang di hari kiamat nanti akan dipanggil dengan nama ibu mereka. Nah, tentu memaknai imam dengan ummahat itu menyalahi kaidah bahasa. Ya, karena di dalam kamus-kamus bahasa dan juga percakapan orang Arab, jamak ya daripada imam itu bukan ummahat, bukan ibu. Imam itu artinya kan pemimpin atau ya imam ya. Jamaknya a'immah. Kalau ummahat itu jamak dari ummun. Ummun ummahat. Imamun a'immah. Nah, menafsiri imam dengan ummahat ya ini penafsiran yang jauh sekali. Tidak dikandung oleh lafaz imam. Kata ummahat itu bukan kandungan makna imam. Nah, itu makanya termasuk adahil makna seperti ini. Ya. Dan seterusnya itu hanya contoh ya. Ada 3 atau 4 dalam buku sudah saya jelaskan. Kemudian ada juga yang model kritik, kalau tadi kritik terhadap pemaknaan lafadz ya, dengan berbagai macam bentuk yang biasa dilakukan oleh para mufassir. Nah, yang kedua ini ada yang concern untuk mengkritisi aspek penafsiran linguistik yang ada kaitannya dengan kaidah gramatik, kaidah nahwiyah. Ya, tidak hanya gramatik sebenarnya, bisa juga kaidah sorfiyah ya, morfologinya. Nah, contohnya misalnya dalam Al-A'raf 16, qauluhu ta'ala qala fabima awaitani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ini ada sebagian mufassir dengan menganalisa ayat ini ya secara linguistik, dia mengatakan ma di situ sebagai ma istifham. Kalau ma istifham berarti maknanya adalah ma untuk bertanya. Qala fabima aghwaytani, qala berkata iblis, fabima aghwaytani, dengan apa engkau menghukumku? Jadinya begitu. Ya, padahal menurut kaidah umum yang diikuti oleh mayoritas ulama bahasa, ma-nya di situ bukan ma istifhamiyah, tetapi ma masdariyah. Qala fabima aghwaytani. Iblis berkata, karena engkau telah menghukum saya tersesat. Fabima aghwaytani. Nah, jadi ma-nya ma masdariyah. Itu endal jumhur ya, mayoritas ahli luar. Nah, maka ketika ada sebagian menafsirkan ma sebagai istifhamiyah, ya ini patut untuk dikritisi. Bagaimana mungkin misalnya ma di situ dipahami sebagai istifham? Masa iblis bertanya kepada Tuhan, ya nada pertanyaannya menyaksikan kekuasaan Tuhan. Ya, kalau ma-nya dijadikan istifham, seakan-akan iblis nggak percaya bahwa Tuhan kuasa untuk menghukum mereka. Lantas, dengan apa engkau menghukumku wahai Tuhan? Itu mustahil ya, karena
iblis itu juga tahu tentang kemahakuasaannya Tuhan karena dia berada di surga juga cukup lama, jadi tahu persis. Nah, kalau ma-nya dijadikan istifham, itu tidak bisa diterima secara logika. Yang kedua, secara linguistik, ya, secara kawaid, ini juga bertentangan dengan kaidah umum kepenulisan dalam rosem. Ya. Di dalam Al-Quran itu, atau kaidah umum dalam bahasa Arab, kalau ada ma istifham, dia jatuh setelah huruf jar, itu cara nulisnya ma-nya ini alifnya dibuang. Jadi misalnya kalau kita membaca ayat 1 surat An-Naba, itu kalau Anda buka, amma yatasa'alun. Ya, jadi dia tidak ada alifnya. Amma, pendek, amma yatasa'alun. Kenapa ma-nya kok tidak ada alifnya? Karena ma di sini ma istifham gitu ya. Nah, teknis kaidah bahasanya mengatakan ma yang jatuh setelah huruf jar, huruf jarnya di situ adalah huruf ba, maka tidak usah ditulis alifnya untuk menunjukkan bahwa ma-nya itu istifham. Amma yatasa'alu. Nah, kalau qala fa bima awaitani, ma-nya itu dimaksudkan sebagai ma istifhamiyah, maka seharusnya alifnya nggak ada menurut kaidah umum bahasa. Tapi dalam konteks Al-A'raf 16, ma-nya masih ada alif, padahal dia jatuh setelah huruf jar juga, yaitu huruf ba. Nah, dengan demikian, membaca ma di sini atau memaknai ma di sini sebagai ma istifham adalah pemaknaan yang menyalahi kaidah umum. Karena itu dianggap sebagai ad-dahil. Ya memang ada kaidah minoritas yang mengatakan boleh-boleh saja lah dia kasih alif. Tapi itu tidak populer di kalangan ahli bahasa. Nah itu apa namanya, contoh yang kedua ya. Jadi kritik pada produk penafsiran linguistik yang ada kaitannya dengan kaidah bahasa, terutama gramatiknya ya. Yang ketiga yang ada kaitannya dengan qiraat. Karena tafsir linguistik itu tidak bisa dipisahkan dari qiraat ya. Banyak sekali dalam Al-Qur'an ya. Misalnya ada sebagian mufassir Mu'tazilah itu menghadirkan qiraat, tapi qiraatnya syadda untuk menafsirkan surat Al-Alaq ayat 2 ya, ayat 2. Min syarri ma khalaq. Jadi syarrinnya itu di tanwin. Kemudian ma khalaqa, ma-nya dipahami sebagai ma nafiyah. Ma yang maknanya menafikan, meniadakan. Jadi min syarrin ma khalaqa. Nah, mereka membaca begitu. Tapi bacaan ini syadzah. Ya, sanad qiraatnya tidak jelas ya. Ada keterputusan. Sementara qiraat syadzah itu tidak boleh bertentangan atau dihadapkan dengan qiraat yang sahihah mutawatirah. Jadi tafsir dengan qiraat syadzah itu boleh dengan catatan tidak mengesampingkan qiraat yang mutawatirah yang sahihah. Yang mutawatirah sahihah seperti bacaan Imam Asim yang kita baca itu kan dengan mengidhofahkan syar kepada ma.
Jadi langsung membacanya min syarri ma khalaq. Katakan Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan dari keburukan-keburukan makhluk ciptaannya. Kan begitu. Menurut qiraat yang sahihah. Tapi ini Mu'tazilah, karena dia tidak percaya dan saking meyakininya bahwa Allah itu adalah zat yang esa, ya, maka tidak mungkin keluar dari perbuatan Tuhan itu sesuatu yang buruk. Nah, itu kan salah satu ajaran Mu'tazilah kan demikian. Jadi perbuatan Tuhan itu pasti baik dan terbaik. Makanya ketika melewati ayat yang isinya seperti ini, mereka kemudian berusaha untuk mentakwilkan. Nah, salah satu jalan takwil mereka adalah menghadirkan qiraat yang sejalan dengan usulul khamsahnya. Nah, 5 pokok ajaran mereka. Nah, makanya dihadirkanlah qiraat ini. Min syarrin, berlindung dari Tuhan, min syarrin, dia baca begitu, dari keburukan-keburukan, ma khalaqa, yang tidak diciptakan oleh Allah. Nah, jadinya maknanya begitu. Tapi bacaan ini sekali lagi tidak sahih, tidak mutawatir, menggunakan qiraat syaddah dengan mengabaikan qiraat yang sahihah dalam kaidah tidak boleh. Jadi menggunakan qiraat syaddah itu sebagai data tambahan tafsir itu boleh sepanjang mendukung atau setidak-tidaknya tidak berseberangan dengan qiraat yang sahihah dan mutawatirah. Nah, sementara yang dilakukan oleh sebagian mufassir Mu'tazilah ini adalah mengabaikan sama sekali qiraat sahihahnya dan mencukupkan diri dengan qiraat syaddah agar sejalan dengan usulul khamsahnya. Nah, ini karena itu masuk sebagai produk tafsir yang infiltratif, yang masuk kategori ad-dahil fit tafsir. Nah, seperti itu beberapa tambahan. Sekali lagi Anda harus betul-betul teliti di dalam membaca tafsir-tafsir dan juga menguasai kaidah-kaidah bahasa yang tadi sudah saya sebutkan. Beberapa disiplin keilmuannya, fonologi, yaitu ilmu aswad harus dipelajari, morfologi, ilmu as-sarf, ilmu sorof, sintaksis, ilmu nahwi, ilmu gramatik, ya. Lalu yang terakhir ilmu dilalah atau semantik, ya. Itu semua saya kira sudah dipelajari di semester sebelumnya barangkali. Termasuk balaghah, ya. Itu juga penting untuk dipelajari. Baik, jika ada pertanyaan-pertanyaan saya persilahkan, dan saya harapkan karena ini sudah menjelang akhir, jangan su'ul khotimah dengan tidak menyiapkan makalah, ya. Itu haram hukumnya, ya, bagi seorang mahasiswa sudah ditugaskan tapi tidak melakukan tugasnya. Jadi jangan diulangi lagi, dan yang hari ini belum buat makalah nanti segera dibikin makalah dan slide-nya untuk memenuhi tugas, ya. Ada pertanyaan, disilakan. Batas penumpukan makalahnya yang sekarang. Bapak izin bertanya, Bapak. Ada pertanyaan, silakan. Izin bertanya, Bapak.
Tadi kan yang dicontohin yang kayak ayat mandala deshfa'indahu ilabi, yang dipotong-potong itu ya oleh Konsufi. Nah berarti pemaknaan kalau Konsufi itu bolehnya hanya kalau maknanya doang nih Pak yang lebih luas. Tapi kalau pokoknya kalau yang ditafsiran nanti jatuhnya dipotong-potong, lafadznya berarti itu udah pasti ada khil gitu ya. Kalau lafadznya dipotong-potong, sudah pasti ada hil. Gitu pertanyaannya. Iya Pak. Ya, kalau Ya. motong ayat ya iyalah. Ya. Ya. Ya, Maksudnya misalnya tadi mandalladzi itu kan dia potong man dalla di gitu ya. Kalau sengaja dipotong begitu secara kaidah kan menyalahi. Walaupun secara makna isyari sebenarnya benar. Ya kan? Makna isyarinya sebenarnya oke, tidak menjadi masalah. Tetapi yang menjadi masalah adalah pada aspek memotongnya. Kan kita lagi bicara tafsir bahasa, berarti kita konsen pada kaidah bahasa. Nah, gitu ya. Yang kita salahkan adalah pada aspek motong-motong ayat misalnya. Sal sabila. Loh kok bisa itu dipotong jadi dua? Padahal itu satu lafaz. Man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idni. Kan jelas itu. Man dalladzi ya. Nah, tapi dipotong menjadi beberapa ya. Man, lalu dalla, lalu di. Padahal alladzi kan aslinya. Lafadznya itu alladzi, isim mausul. Tapi dia potong. Danya itu digabung ke lam dalam alladzi. Nah, ini secara bahasa kan merusak ya. Nah, pada aspek itunya kita mengkritisi dan memasukkannya sebagai adahil, proses motong-motongnya itu. Yasfa'u itu satu kata kan, fi'il mudhari'. Tapi dipotong dari dua. Yasfa sendiri dari kata syifa katanya. Ya. Lalu au sendiri. Au-nya itu dari kata al-wa'yu. Ya, menjadi fi'il amar. Ya, memang dalam bahasa Arab benar, tetapi karena ini Al-Qur'an dan sudah jelas ini fi'il mudhari', satu kata lalu dipecah menjadi dua, ini yang menjadi masalah. Ya, jadi concern kita adalah pada itunya. Nah, begitu ya. Jadi kalau maknanya sendiri, makna misalnya barang siapa yang kemudian menundukkan hatinya ya di hadapan Tuhan, hawa nafsunya dikalahkan dan lain-lain, dia akan mendapatkan pencerahan. Pernyataan itu sih benar gitu ya. Ya, pernyataan itu benar. Siapa yang menundukkan hawa nafsunya, mengalahkan hawa nafsunya, sehingga yang menyeruak dalam dirinya adalah kesadaran secara totalitas kepada Tuhan, ya itu benar ajaran itu. Yang tidak tepat adalah memotong-motong ayat tadi, lalu mengaitkannya dengan pemahaman tadi, sehingga itu yang kemudian dipersoalkan. Ya harusnya nggak usah bawa ayat, nggak apa-apa. Ngapain kita bawa ayat ya? Cukup dipidatokan saja. Bapak Ibu sekalian, siapa yang bisa mengendalikan hawa nafsunya dan seterusnya bla 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 bla. Nggak usah kemudian ini berdasarkan ayat mangdalladzi yashfa' indahu illa bi'idni. Man barang siapa dalla. Di sini problemnya ya. Man dalla di. Lalu dia terangkan. Nah, makanya itu menjadi masalah. Harusnya kalau mau nggak usah ngaitkan ayat tadi, apalagi kemudian memotong-motong redaksi ayat agar sejalan dengan pernyataan nasihat mengenai pentingnya menundukkan nafsu. Nah, di situ persoalannya. Sehingga dikategorikan sebagai adahil dari sisi linguistik. Bapak berarti untuk yang kriteria yang pertama kan tadi ada 3 kriteria Pak. Yang pertama yang tadi itu yang mengubah kosakata ya Pak.
Berarti itu biasa terjadinya di penafsiran-penafsiran sufi berarti ya Pak? Tidak harus ya. Tidak harus di sufi. Ada juga di tafsir-tafsir biasa ya, di tafsir-tafsir fikih itu ya, ketika terjadi perbedaan itu mereka menghadirkan misalnya syair atau apa untuk membenarkan pendapatnya ya, pendapat madhabnya. Nah, kebetulan yang dihadirkan ini contoh yang diambil dari tafsir sufistik gitu ya. Nah, nanti kalau Anda baca tafsir-tafsir misalnya Al-Bahrul Muhit, itu tafsir linguistik itu termasuk ya. Ma'anil Quran itu kan tafsir-tafsir linguistik. Lalu Anda temukan diskusi di sana yang misalnya berani merubah lafaz-lafaz ya, itu Anda analisa ya tafsirnya ini masuk kategori ad-dahid. Tapi ini sih contohnya sangat sedikit ya, tidak banyak. Yang banyak terjadi itu biasanya adalah qiraat, itu yang sering terjadi. Kemudian tadi soal perdebatan di aspek nahwu sorofnya itu yang sering terjadi. Jadi parameternya itu yang pertama tadi ya, ada 5 parameter, tapi yang paling inti adalah produk tafsirnya itu apakah sejalan dengan qawaid lughawiyah ataukah bertentangan dengan qawaid lughawiyah. Kalau bertentangan dengan qawaid lughawiyah, berarti itu patut diduga keras masuk kategori ad-dahil. Nah, lalu yang pertamanya tadi parameternya adalah tidak bertentangan dengan usuluddin tadi ya. Lalu sisanya ada sampai 4-5 ya, tergantung beberapa versi pendapat. Nah, itu ada dalam kitab saya cantumkan ada 5 kalau nggak salah ya. Itu menjadi parameter ketika kita ingin mengkritisi produk tafsir linguistik. Baik. Baik Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Itu kamu bertiga gitu, siapa? Juwairiyah. Iya Bapak. Di pesantren ya? Di kosan Bapak. Oke. Ada lagi? Cukup? Insyaallah cukup Bapak. Cukup. Baik, kita akhiri dengan hamdalah. Ketemu lagi insya Allah di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan di bulan ini sudah selesai semua materi ya. Jadi disiapkan dengan baik persiapan ujian UAS biar lulus semua. Demikian kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak.